Gajendra. Kasaba, Kasaba. ఫ్యాక్షన్ గొడవలు చంపేసుకుంటున్నారు. అర్జెంట్గా ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవాలమ్మో. ఫ్యాక్షన్ గొడవలా? అమ్మా, what the hell is happening? Doctor! Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Balik lagi bersama aku, Anggi Berlina, tukang pencerita yang bisa membuat kalian ketiduran. Kali ini aku akan menceritakan sebuah film yang berjudul Akanda pada tahun 2021. Kisah diawali dengan diperlihatkannya seorang tentara yang sedang meneropong seorang pria yang bernama Gajendra Sahu bersama para anak buahnya. Gajendra spotted, sir. Are you sure? Yes, sir. Gajendra Sahu. Pemimpin para tentara memperingatkan anak buahnya, namun belum sempat bersiap, Gajendra pun langsung menembakkan peluncuran roket ke arah para tentara dan boom! Terjadilah baku tembak di antara mereka. Akhirnya Gajendra pun melompat ke sungai. Beralih ke tempat lain, di sebuah kuil nampaklah seorang pendeta berkisah pada jemaatnya. Setelah semua pengunjung pulang, sang pendeta pun memanggil sebuah nama. Gajendra. Ternyata Gajendra sudah berada di sana. Terjadilah sedikit perbincangan antara mereka. Gajendra ingin merebut tahta kepemimpinan kuil demi untuk bersembunyi dan membalaskan perbuatan para tentara kepadanya. Sang pendeta pimpinan kuil hanya bisa pasrah saat Gajendra membunuhnya. Gajendra pun berhasil menduduki kursi kepemimpinan kuil itu. Dan saat itulah di sebuah rumah megah terlahirlah dua bayi kembar yang imut dan lucu. Namun sayang, salah satu dari bayi belum bisa bergerak dan membuka matanya. Di waktu itu datang seorang pendeta lain yang masuk ke rumah untuk melihat kedua bayi tersebut.
Sang pendeta pun dengan kemampuannya menerawang kedua bayi itu. Sungguh lega, satu bayi terlihat menggambarkan air sungai dan persawahan, yang berarti alam atau kebaikan. Sedangkan bayi yang satunya lagi menggambarkan api yang berarti bencana alam dan kerusakan. Sang pendeta pun menyuruh sang ayah untuk memutuskan hubungan dengan bayi tersebut. కొన్నిటికి కాలమే సమాధానం. ఎంచుకో ఆ బంధం ఉంచుకో, ఈ బంధం తెంచుకో. Dengan berat hati, sang ayah menyerahkan bayinya kepada pendeta. Bayi imut itu pun dibawa oleh pendeta untuk diberikan kepada pendeta lain yang sedang berdoa di pinggir kereta api. Cukup terkejut sang pendeta melihat seorang bayi kecil yang di dalam kainnya. Pendeta pun langsung membawa bayi itu menuju ke sebuah kuil. బంధాలే లేని ఈ బైరాగి భిక్షమడిగితే బిడ్డనిచ్చావు. ఈ బిడ్డ Dengan adanya keajaiban, akhirnya bayi imut itu berhasil bergerak dan membuka matanya. Waktu pun berjalan, puluhan tahun berlalu. Di sebuah perkebunan jeruk, nampaklah seorang pria dan ayahnya yang sedang merayakan keberhasilan mereka bertani. Namun tak disangka, datanglah segerombolan lelaki seram dan besar. Ternyata anak dari sang pemilik kebun merupakan salah satu preman kesayangan dari bos pimpinan gerombolan yang seram itu, yang memilih untuk pensiun dari kekerasan dan beralih menjadi petani. Karena itulah sang bos yang seram itu berupaya untuk kembali mengajaknya bergabung. Karena tidak mau kembali bergabung, bos preman seram itu pun menghancurkan perkebunan. Dengan amarah yang terpendam, sang anak petani hanya tertunduk lesu. Saat itulah terlihat seorang pria yang memegang cambuk datang, yang ditemani 2 ekor sapi-sapi unyunya. Seketika, sang sapi unyu menyeruduk mobil dari para penjahat. Tanpa banyak bacot, salah satu anak buah dari penjahat mencoba menyerang pria berbaju putih itu. Pasaba! Terungkap jugalah bahwa anak petani yang pensiun dari penjahat itu bernama Kanapa, dan sang pria berbaju putih dan bersarung itu yang membuatnya meninggalkan dunia kekerasan. Saat si pria berbaju putih sedang berbicara dengan Kanapa, tiba-tiba para penjahat datang menyerang. మమ్మల్ని గెలిగితే తల చేస్తాం తెలుసునా? ఎదురొస్తే కొట్టే రకం కాదు, ఎదురెళ్ళి కొట్టే రకం. Di tengah-tengah pertarungan, terlihatlah sebuah bajai yang melaju membawa seorang perempuan cantik di dalamnya. Dari kejauhan, perempuan itu memperhatikan perkelahian.
Sang sopir bajai langsung bergegas kabur dari tempat tersebut. Dengan sangat santai, sang pria berbaju putih dan bersarung berhasil mengalahkan semua penjahat. Kemudian, pria berbaju putih menasihati para penjahat. ఏమి నరుగుతా నా లంపిడి కొడక పిల్లలు మారారు ఈ సొసైటీకి మీరు పునాదురా. Di tempat lain, perempuan cantik yang menaiki bajai tadi sudah tiba di tempat tujuannya, yang merupakan rumah dari seorang inspektur polisi. Yang dimana di dalam kamar rumah inspektur itu terlihat seorang perempuan yang terbaring di atas tempat tidur. Saat keluar, inspektur itu sungguh terpukau dengan kecantikan perempuan yang datang bertamu ke rumahnya. Ternyata kedatangan perempuan itu untuk melaporkan perbuatan sang kakak ipar. Belum sempat mengambil tindakan, inspektur mendapat telepon dari kantornya bahwa akan ada pemeriksaan kedisiplinan oleh DAO atau dengan kata lain propos guys. Betapa terkejutnya inspektur mesum itu, ternyata perempuan yang datang bertamu ke rumahnya itulah DAO yang baru. Good morning, ma'am. DAO yang cantik baru ini bernama Saranya. Dia pun langsung memanggil inspektur mesum yang nakal itu. నేను అలాంటి వాడిని కాదు మేడం. Oh, really? మరిదేంటి? జాయినింగ్ డే కదా, జస్ట్ సైన్ చేసి. Tak tinggal diam, inspektur mencoba membela diri, tetapi yang didapatnya hanyalah boge mentah. దీని మాట నమ్మకండి మేడం, ఇది పెద్ద బ్రోతల్. ప్రేమించినోడు చీట్ చేశాడు, సాయం చేయమనొస్తే రేప్ చేస్తావా? మేడం, ఎస్పీ గారు, arrest him. Evidence is right here. Setelah itu, sebelum pergi ke sebuah acara, DAO cantik memerintahkan anak buahnya untuk menangkap seorang pria. Namun terkejutnya sang anak buah melihat kiriman foto dari DAO, pria berbaju putih yang berkelahi sebelumnya. Di sebuah acara penyambutan DAO dan menteri yang baru, terlihatlah suasana yang sangat ceria. Dan sang menteri pun yang bernama Barat memberikan sedikit kata sambutan. Sembari menceritakan kisahnya di masa lalu, dari dunia kekerasan sampai pada akhirnya terpilih menjadi menteri. Semua itu berkat bantuan seseorang. Rupa-rupanya seseorang itu adalah... Here comes the roaring lion. Ya, betul sekali guys. Dialah pria berbaju putih dan bersarung itu yang diperintahkan DAO untuk segera ditangkap. DAO cantik sangat terkejut. Pria berbaju putih itu adalah idola dan penganyom di daerah itu. Dia bernama Murali Krishna. నమస్కారం కలెక్టర్ గారు, ఆఫీస్కి రమ్మన్నారట. సారీ, చిన్న మీటింగ్ ఉండి లేట్ అయ్యింది. Murali pun memberikan kata sambutan sembari menceritakan sebuah kisah inspiratif seorang perempuan. Ternyata kisah itu adalah cerita tentang DAO Saranya. కులాల పేరుతో, మతాల పేరుతో, ప్రాంతాల పేరుతో సమాజాన్ని విభజించి విచ్ఛిన్నం చేస్తున్న వాళ్ళని ఎవరు ఆపాలి? అది మీ అందరి బాధ్యత.
ప్యూర్ మైండ్స్ క్రియేట్ క్లీన్ సొసైటీ. ఈ రోజు మన జిల్లాకు కలెక్టర్ గా వచ్చి DAO Saranya terkejut dan terpesona dengan semua yang ada pada Murali. వారు మీకు ఇన్స్పిరేషన్ అంటే Bukan hanya itu, saat akan pulang pun bos preman yang sempat berkelahi dengan Murali tadi datang dan berjanji akan mengikuti Murali sampai akhir. Karena sudah terpesona dan salah paham, akhirnya setelah acara selesai, DAO Saranya datang berkunjung ke rumah Murali. Saat tiba di rumah Pak Murali, di sana bertepatan pula dengan sebuah acara. Sepertinya keluarga Murali sedang menunggu seseorang yang spesial untuk datang ke rumahnya. Anaya, అమ్మాయి వచ్చింది. Saranya yang datang pun sedikit bingung karena disambut bak seorang ratu. అందరూ రండి, అమ్మాయి వచ్చింది. హాయ్. అమ్మ కూర్చోమ్మా. Tiba-tiba telepon ayah Murali berbunyi dan ternyata keluarga mereka sedang menunggu calon pengantin untuk Murali yang kemungkinan tidak jadi datang. Akhirnya keluarga Murali pun tahu bahwa perempuan cantik yang berkunjung ke rumahnya adalah DAO baru di daerah mereka. Keluarga Murali pun akhirnya mengantar DAO Saranya untuk bertemu Murali. మురళీ కృష్ణ గారిని కలుద్దామని వచ్చానండి. Namun pertemuan mereka pun tertunda karena Murali sedang sibuk bertemu dengan para petani. నేను మీలో ఒకడిని, మీ కుటుంబంలో ఒకడిని. దండం పెట్టి దూరం చేయొద్దు. Keesokan harinya, saat DAO Saranya sedang berbincang dengan asistennya, tiba-tiba Murali pun datang. మురళీ కృష్ణ గారా? నమస్కారం అండి. హలో అండి, ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నానండి. కూర్చోండి. Murali menyapa dan mengajak DAO untuk ikut partisipasi pada acara polio esok hari. రేపు మా హాస్పిటల్లో పల్స్ పోలియో కార్యక్రమం ఉంది. జస్ట్ మీరు గంట వస్తే చాలండి. సరే, ఏవో సిగ్నేచర్స్ కావాలన్నారు. మైన్ లీజ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఫైల్. Setelah Murali pulang, DAO dan asistennya membicarakan sebuah sewa tambang ilegal. ఐ థింక్ సంథింగ్ ఇస్ గోయింగ్ రాంగ్. పద్మావతి గారు, కంప్లీట్ మైన్ యాక్టివిటీస్ రిపోర్ట్ నాకు కావాలి. వరదరాజులు, వరద మైన్స్. Di tambang itu banyak para pekerja yang mengalami gejala sakit yang tidak biasa. Para pekerja memutuskan berhenti sementara bekerja di tambang itu dengan hasutan seorang pria. Sang mandor tambang pun hanya terdiam dan menatap murka. Malam harinya, seorang pria seram datang ke sebuah rumah hanya untuk meminta makan. అమ్మా, ఆకలిగా ఉంది. ఎవరయ్యా నువ్వు? అడవిలో వెళ్తుంటే కారు ఆగిపోయింది. మీరు తిన్నారా? గడుపుకోసామి బయట వర్షంలో యాడికి పోతారు. Setelah puas, sang pria seram memberikan hadiah tak terduga kepada ibu pemilik rumah itu. Nah, rumah itu adalah rumah dari pimpinan para pekerja yang mogok tadi, guys. Dan sang pria seram itu adalah bos besar pemilik tambang. Kedatangannya untuk memberi peringatan keras kepada warga pekerja tambang. పంపకే పిలిచి గూడెం గూడెం మొత్తానికి. Keesokan harinya, sesuai dengan janji, Saraya pun datang memenuhi undangan Murali dalam kegiatan sosial vaksin polio. Di sela-sela itu, tanpa diduga, Murali memberikan kejutan ulang tahun kepada Saraya. Thank you so much. Love you all. Hello, please. పువ్వు లిస్ట్ అయిపోయిందా?
Dawat లేదా? Setelah kegiatan sosial itu selesai, mereka berdua pun pergi untuk berkencan. గదే స్టేజ్ మీద మంచిగా చెప్పినావు. ఇగో మురళీకృష్ణ, అవు లైన్ వేస్తున్నావా? మీ నడకలో హుందాతనం ఉంది, నాకు నచ్చాయండి. Perbincangan yang terjadi di antara mereka semakin membuat mereka berdua menjadi semakin dekat. Setelah cukup lama berjalan, mereka akhirnya berhenti di suatu tempat. Nah, di sanalah Saraya mengajari Murali untuk menikmati sebuah minuman tradisional. ఎక్కు. మీరెక్కడా? ఎలా ఉంది అతనే? ఇప్పుడు చంపుతా. లే. Di tempat lain, sang bos besar tambang yang bernama Farada sedang berbicara dan melihat hasil penemuan para ahli di tambangnya. Ternyata di tambang miliknya ditemukan uranium dengan kualitas terbaik. Namun radiasi dari uranium itu sangat berbahaya bagi para pekerja sekitarnya. Kani radiation very high and very dangerous, sir. Saat sedang berbicara tentang uranium itu, datanglah seorang bernama Jagajit. Dia merupakan pembisnis dan pengusaha terbaik. Aina, నేను ఇక్కడి దాకా వచ్చానంటే Kedatangannya untuk mengambil ahli tambang milik Farada secara paksa ataupun sukarela. Tentu saja Farada tak tinggal diam. Farada pun memberikan rambutnya sebagai jawaban. ఏంటిది? ఆన్సర్ నా బొచ్చు. Dengan kata lain, dia siap untuk bertarung. Jagajit pun pergi dan Farada berpikir siapa orang hebat yang ada di belakang Jagajit. శుభం భూయా. Di tempat lain, di sebuah kuil, terlihat Gajendra yang sedang bertemu dengan para jamaatnya. తథాస్తు. Nah guys, ternyata Gajendra lah yang ada di belakang sang pengusaha tersebut. Tanpa diduga, Farada pun sudah berada di sana. Mengira bahwa Gajendra yang sudah menjadi baba akan membelanya, sang pengusaha mendapatkan hal yang sebaliknya. మైన్ మాదే. Kembali ke tempat Murali dan Saraya, pembicaraan mereka pun semakin serius. But I could see that light in our journey. Let's walk together. Dan Saraya lah yang lebih dahulu mengajak Murali untuk hidup bersama atau menikah. పెళ్లి చేసుకుందామా? Waktu pun berlalu, mereka berdua pun mempersiapkan acara pernikahan. Sampai pada akhirnya, mereka pun memiliki seorang anak perempuan yang sangat lucu. Suatu hari, tiba-tiba di rumah sakit yang dibangun oleh Murali dipenuhi oleh para pasien yang keracunan. Para pasien mengalami kejang, gatal-gatal, dan sesak nafas. Murali dan Saraya pun bertanya apa yang terjadi sebenarnya. What the hell is happening? Di saat itu pula, Murali menelpon Menteri Barat untuk juga datang ke rumah sakit. ఇప్పుడే బెంగళూరు ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్తున్నా
అర్జెంటుగా బయలుదేరి హాస్పిటల్కి రా. Para dokter dan pekerja pun terdiam sampai asisten Saraya pun datang dan mengatakan fakta yang sebenarnya bahwa para pasien terkena radiasi tambang uranium milik Farada. అక్కడుంది పేరుకే కాపర్ మైన్ సార్, బట్ జరుగుతోంది యురేనియం ఎక్స్ట్రాక్షన్. My God. దిస్ ఇస్ మై 3 years ఎంక్వైరీ రిపోర్ట్ సార్. అక్కడ 50 feet వరకే కాపర్ ఉంది సార్. అది దాటి కిందకు వెళితే మొత్తం యురేనియం సార్. Tak tinggal diam, Murali pun langsung segera menuju tambang itu dengan membawa sebuah rantai besi dan gemboknya. డాక్టర్, Tanpa basa-basi, Murali langsung memberi pelajaran pada anak buah Farada yang berjaga di tambang. Saat Murali ingin mengunci gerbang tambang dengan rantai besi yang dibawanya, Farada pun tiba. Mereka berdua pun saling menatap dengan penuh amarah dan saling bicara. నన్ను ముట్టుకోలేవు, నన్ను తట్టుకోలేవు. నేను విలయం, నేను ప్రళయం. ఏయ్, నేను రణాన్ని. కూల్చేస్తా. ఇది నా సామ్రాజ్యంరా. Saat akan bertarung, mereka berdua pun dipisahkan oleh orang masing-masing. మర్యాదా! ఏయ్! మట్టి జోలికొచ్చావు. నన్ను ఎదిరిస్తే చిరాకు, ఎదురొచ్చినోడికి అరిటాకు. నువ్వు పుట్టింది అనంతపురంలో అయితే నేను పుట్టింది అనంతపురంలో. Ditenangkan oleh Pak Menteri, Murali pun akhirnya reda dan segera kembali ke rumah sakit. అక్కడ ఒక ప్రాణం పోయినా నువ్వు ఉండవు. నా మాటేనా? పక్కనే మినిస్టర్ ఉన్నాడు. Setibanya di rumah sakit, sesaat sebelum mengikuti menteri masuk, sang ayah memanggil Murali karena anak mereka sedang sakit. Murali pun langsung berteriak memanggil dokter dan డాక్టర్!
Rumah sakit pun meledak, banyak korban yang berjatuhan, termasuk Pak Menteri Barat. Ternyata dalang dari peledakan rumah sakit itu adalah Gajendra, guys. నెత్తురు వరదలై పారిందా మోగిన మరణ మృదంగానికి దిక్కులు పిక్కటిల్లై శవాల దిబ్బలు మాంసపు ముద్దలు చెల్లా చెదురయ్యాయా స్వామి మీకెలా తెలుసు? Dikarenakan ledakan itu terjadi di rumah sakit milik Murali dan juga membuat Pak Menteri meninggal, Murali pun akhirnya ditahan dan Saraya dibebas tugaskan karena merupakan isi tersangka. Dengan kesedihan yang membara, Murali pun ikut untuk diperiksa oleh polisi. Sedangkan di sisi lain, Gajendra menyuruh Farada untuk menghancurkan semua hal yang bisa mengganggu tambangnya. Saat di kantor polisi, Murali pun langsung segera diinterogasi. Namun, Murali hanya diam membisu. Highly advanced plastic explosives. మీరు ఫోన్ చేస్తేనే మినిస్టర్ వచ్చినాడు. వచ్చింది మీ హాస్పిటల్కే. నిశ్శబ్దం నిజాన్ని మార్చలేదు. మురళీ సార్, ఎందుకు మినిస్టర్ని అంతమంది ఇన్నోసెన్స్ ని చంపారో తెలియాలి. Dan di rumahnya pun sang anak masih dalam kondisi yang sakit dan lemah. ఎట్టా వెళ్తాను డాక్టర్ ఇంటి చుట్టూ చూడండి. Saraya ditemani pengikut Murali segera pergi ke rumah sakit untuk mengobati sang anak. Dalam perjalanan menuju rumah sakit, anak buah Farada menghancurkan mobil mereka, yang membuat mobil mereka tersangkut dan mogok. Dalam keadaan seperti itu, ditambah lagi banyaknya kepungan anak buah Farada yang ingin menangkap mereka. Sang pengikut setia Murali rela mengorbankan dirinya untuk menghadapi mereka semua. Saat hampir terdesak, datanglah Kanapa. Mobil mereka pun akhirnya terlepas. Namun sayangnya, tangan kanan Farada berhasil mengejar dan mengeluarkan Kanapa dari mobilnya menggunakan celurit. Saranya akhirnya memegang alih kemudi, sampai pada akhirnya sangat takut dan khawatir, Saranya membawa sang anak ke dalam sebuah goa untuk bersembunyi. Namun, para penjahat berhasil menemukan mereka berdua dan membuat sang anak tersayang terlepas dari tangan Saraya. Kemudian, lihatlah yang terjadi, guys. Sang anak ditangkap dengan seorang pria yang sangat mirip dengan Murali. Saranya pun sungguh sangat terkejut. Ayushman Bhava.
anak buah Farada pun harus menghadapi pria itu. Satu persatu mereka dikalahkan. సోమ సూర్య అగ్ని లోచనుడు శివుడు శివుడు. Dengan kekuatan supernya, sang pria pun berhasil membuat Gajendra jatuh dari tahtanya dari kejauhan. Sang pria bernama Akanda, dan dialah jelmaan dewa perusak. Gajendra pun merenungi apa yang terjadi dan menyuruh anak buahnya memindahkan tempat mereka. అన్ని కదిలించిన ఆ శక్తి మామూలు శక్తి కాదు. ఎవడు వాడు? Farada dan sang polisi nakal pun datang ke goa itu dan mencoba mencari tahu siapa orang yang membuat anak buahnya seperti itu. ఎవడ్రా ఇదంతా చేసింది? ఏం జరిగింది? Akhirnya, Farada pun pergi menemui Gajendra. Sedangkan Saraya dan putrinya diantarkan pulang oleh Akanda. ఆయుష్మాన్ భవ. Setibanya di rumah, semua anggota keluarga bingung dan gelisah. Belum sempat menjelaskan, sang polisi nakal membawa mereka semua untuk ditangkap demi penyelidikan karena Saraya dianggap telah membunuh 40 orang. Setibanya di kantor polisi, sang inspektur malah menggoda Saraya dan menyakiti keluarganya, termasuk salah satu anggota polisi yang mencoba untuk menghentikan Rajan. Saat itulah sebuah trisula tertancap di kantor polisi dan mereka semua pun terkejut. Ternyata Akanda kembali datang ke kantor polisi untuk menyelamatkan mereka semua. Setelah menyuruh Saraya dan keluarganya pergi, Akanda pun satu persatu memberikan para polisi nakal itu pelajaran. వాళ్ళెవరిని చెప్పింది? నేనే. Bahkan di tengah kepungan senjata, sedikit pun Akanda tidak gentar. Setelah itu, saat Gajendra sedang menasehati para jamaatnya, tiba-tiba salah satu jamaat berteriak. Dan boom! Gajendra pun sangat terkejut melihat ledakan itu. Lalu terlihat Inspektur Rajan berlari meminta bantuan kepada Baba Gajendra. Namun sang inspektur sudah mendapatkan hasil dari kejahatannya. దేవుణ్ణి నేను చెప్తున్నాను, వాడిని వదిలేయ్.
ప్రత్యేక బలం పగిలిపోతే హర హర మహాదేవ. Gajendra pun hanya diam tak bersuara saat akan meninggalkan kuil yang sudah porak-poranda. Sang ibu pun akhirnya diberitahu bahwa Akanda adalah anaknya. Ibu pun akhirnya pergi ke kuil untuk menemui Akanda. నువ్వు నా రక్తం, నా బిడ్డవిరా. Namun Akanda memalingkan dirinya, tak mampu untuk melihat sang ibu dan hanya menerima takdirnya. Dengan ketegaran yang dibalut kesedihan, Akanda pun pergi. Setelah dipermalukan di depan para jamaatnya, Gajendra pun pergi ke sebuah tempat yang sangat menyeramkan. Di sana, dia bertemu dengan seorang dukun peramal. Gajendra pun melemparkan sebuah foto pada sang dukun. Akanda. Ternyata sang dukun mengenali Akanda, guys. Akanda Rudra Sikandar Gora. Dengan sedikit rasa takut, sang dukun pun bercerita pada Gajendra bahwa Akanda lah yang sudah membunuh gurunya. Akanda juga memiliki kekuatan 7 cakra di tubuhnya. ఈ ప్రపంచంలో నీకేదంటే భయం? సావంటే Dan Akanda ditakdirkan untuk melenyapkan kejahatan yang diakibatkan oleh Gajendra. Karena mereka berhutang budi pada Gajendra, sang dukun pun berjanji akan membantu. Di kantor polisi terlihat Saraya yang ingin menemui Murali. Namun sang polisi tidak mengizinkannya. Remove the cameras. Mencoba untuk kembali menginterogasi Murali, sang polisi pun marah karena Murali tetap diam membisu. Aim ready, hold silence. Di tempat lain, Akanda terlihat sedang bersemedi di dalam sungai. Tanpa disangka, Akanda menemukan asisten Saranya yang sudah tenggelam. Dengan sentuhan magicnya, Akanda mengobati sang asisten. Kemudian menerawang untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata, saat sang asisten mengumpulkan bukti radiasi tambang uranium Farada, tak disangka Farada dan anak buahnya datang lalu menyakiti sang asisten. Lalu terlihat beberapa pria bersenjata mencoba menyerang Akanda. Akanda pergi dengan membawa sang asisten teraniaya ke tambang uranium Farada. Farada pun langsung mengumpulkan semua anak buahnya untuk menyerang Akanda. Satu persatu mereka dilumpuhkan oleh Akanda. Dan yang lebih spesialnya lagi, di depan para pekerja dan orang-orang yang pernah disakiti oleh Farada.
స్వాధిష్టాన చక్రం, మూలాధార చక్రం అంతం, మణిపూరక చక్రం అంతం. Farada pun diberikan hukuman yang pantas untuk ia terima. Setelah itu, para polisi pun datang. ఇంతమంది పోయారు, ఇంకా పోవడం తేవయా. క్రిమి సంహారం. Di tengah kerumunan para polisi, Akanda pun pergi dengan gagah berani. సార్, మీరు ఎన్ని చెప్పినా సరే చట్టం దృష్టిలో ప్రాణాలు తీసే ఎవడైనా క్రిమినల్లే. అది మాకు వర్తించదుగా. Semua aset Farada disita dan Saraya pun kembali bertugas sebagai DAO. Sedang beristirahat sembari bersemedi, tiba-tiba para pengikut Akanda membawa sang anak dalam kondisi lemah. Ternyata beberapa mantra telah dikirim padanya. Dan tentu saja itu perbuatan sang dukun. జింపు, ఇప్పటిదాకా వాడు కొడితే మనం చావలా? Sang dukun pun langsung menyuruh Gajendra untuk segera menyerang Akanda. Demi menyelamatkan sang anak, Akanda pun memanggil seorang dukun lain. యాగ రక్షకుడివి. Sang dukun pun menyuruh Akanda melakukan ritual Rudra untuk menyembuhkan sang anak. Dan selama ritual Rudra dilakukan, Akanda tidak boleh bergerak sedikit pun sampai ritual itu selesai. Nah guys, kelemahan itulah yang diketahui sang dukun dari Gajendra. Saat ritual baru saja mulai dilaksanakan, Gajendra dan pasukannya sudah tepat berada di depan gerbang kuil dan siap untuk menyerang. Gajendra pun langsung memanfaatkan kesempatan dengan menyerang Akanda. Tiga kapak sudah tertancap. Ditambah lagi, Gajendra pun mencoba menembak Akanda. Namun tembakan Gajendra meleset guys. Saat keadaan genting itulah sang saudara kembar yaitu Murali datang dan menghalangi mereka menyerang Akanda. Sang dukun dan Gajendra pun terkejut melihat rupa yang sangat sama. Tinggal diam, sang dukun pun mengeluarkan mantra-mantranya dan menyerang Murali. Murali pun juga akhirnya terkepung, namun dua sapi unyunya sempat sedikit membantu sebelum akhirnya juga ditangkap. Dengan kedatangan Murali dan sapi unyunya, hal itu sudah sangat memberikan waktu pada Akanda untuk menyelesaikan ritualnya. Tiba di bagian akhir dari ritual, anak buah Gajendra mencoba melemparkan bubuk cabai ke arah Akanda. Saat sebelum sebuah serangan mengenai Akanda, sang anak pun membuka matanya dan ritual pun akhirnya selesai. Akanda, yajna mugisindi. Waktunya penghukuman dan pertarungan pun terjadi.
Satu persatu Akanda melumpuhkan mereka, hingga sampailah Akanda pada Gajendra dan sang dukun. Mereka berdua pun langsung dilumpuhkan oleh Akanda pada titik-titik cakranya, yang membuat Murali terlepas dari sihir sang dukun. ముక్కంటినే ముట్టుకుంటావా? హాస్పిటల్ ప్రాణాలు తీస్తావా? గంగని శిరస్సు మీద, అగ్నిని నుదుటి మీద. Dan Gajendra pun berakhir tertusuk pada tanduk sapi unyu-unyu Murali. Setelah semua selesai, sang anak imut kembali kepada Murali. Sedangkan sang saudara kembar Murali, yaitu Akanda, langsung memilih pergi. Langkah Akanda sempat terhenti karena panggilan dari sang anak imut. నాకు దేని మీద ఆశ లేదమ్మా. Namun setelah berjanji kepada sang anak akan datang saat ia mengalami kesulitan, Akanda pun langsung pergi. Dan film pun selesai. Semoga semua suka pada filmnya ya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.